Small listeners, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi, Smart Listeners. Hari ini Rabu, kembali Rabu kedua di awal tahun 2024. Smart Financial Wisdom mengudara dan seperti biasa, PR kita adalah mengedukasi Anda tentang bagaimanakah caranya mengelola keuangan. Nah, ini masih relate dengan bahasan kita pada pekan lalu yang masih berhubungan dengan bagaimanakah caranya Anda mengatur keuangan Anda dan juga mengelolanya sehubungan dengan sebuah resolusi. Tapi yang membedakan untuk hari ini, mungkin Smart Listeners pernah dengar dengan istilah sedikit demi sedikit akan jadi bukit. Nah, itulah bahasan kita hari ini dan semuanya berhubungan dengan finansial. Yuk, kita sapa kedua narasumber saya yang sudah bergabung di virtual meeting kita kali ini. Yang pertama adalah kepala sekolah dari Financial Wisdom, ada Pak Eko Pratomo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Daryl, Smart Listener, Mas Bima. Terima kasih waktunya Pak Eko. Selamat ketemu lagi. Iya, baik. Dan tidak ketinggalan juga, karena sudah disounding oleh Pak Eko, ada tamu kita hari ini, mewakili dari Lintar Finansial dan founder dari Lintar, ada Pak Bima. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Daryl. Baik, terima kasih kesediaan waktunya Pak Bima dan juga Pak Eko. Oke, kita nanti mengajak Anda untuk berinteraksi ya di 0812 11 12 959. Jadi Anda juga bisa bergabung di perbincangan kita karena kita live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Serta kolom chat sudah kami buka untuk Anda yang ingin berkomentar selama live kita di kanal YouTube Smart FM. Oke, sedikit-sedikit jadi bukit. Pak Eko, boleh nggak sesi pertama di 7 menit pertama ini? Tujuan besar dalam perencanaan keuangan itu kan, setahu saya ya Pak Eko ya, itu dimulai dari satu langkah pertama. Boleh nggak kira-kira dijabarkan langkah-langkah pertama yang dikenal kayaknya orang tuh males banget dan abai banget dengan langkah ini. Itu seperti apa Pak Eko? Ya, Mas, tadi kan kita topiknya sedikit-sedikit bisa menjadi bukit gitu ya. Dan mungkin langkah pertama kalau menurut saya dari segala macam kita mau bikin resolusi yang besar-besar, saya pikir kita perlu coba mensimplifikasi buat mereka yang selama ini juga kesulitan ya untuk memulai menata menyehatkan kondisi keuangannya. Oke. Ya, mungkin secara konsep sih yang paling pertama harus dilakukan itu sebetulnya menyehatkan posisi antara income dengan pengeluaran. Ya, ini menjadi penting Mas Daryl. Saya jadi ingat peribahasa ya, atau bukan peribahasa, tapi nasihat dari orang tua dulu. Ya, jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang. Ya, dan menurut saya itu menjadi satu apa ya? Nasihat yang harus selalu kita bukan selalu kita ingat, tapi harus selalu diimplementasikan dalam konteks keuangan pribadi maupun keluarga. Ya, karena kemampuan kita melakukan perencanaan maupun kemungkinan kita mendapat kesulitan itu diawali dari apakah kita punya positive cash flow atau negatif cash flow. Ya, jadi mungkin ini langkah pertama yang saya rasa perlu menjadi resolusi yang paling mendasar ya, terutama buat mereka yang masih memiliki persoalan untuk gimana sih caranya ya kok saya jangankan ngomong perencanaan mau investasi atau mau mempersiapkan dana pensiun gitu ya. Kalau kondisinya itu setiap bulan itu minus Mas Daryl. Kira-kira itu menurut saya. Mungkin Mas Oke. mau menambahkan, silakan. Boleh menambahkan ini tentang sebuah langkah pertama yang kalau udah dimulai langkahnya akan enteng terus walaupun halangannya juga pasti ada ya. Nah, tapi gimana komentarnya Pak Bima? Silakan. Iya, siap. Jadi nyambung dengan yang disampaikan Pak Eko tadi, langkah pertama yang sering orang abai ya nggak lain nggak bukan adalah nyatet nih Mas. Nyatet dulu gitu ya. Nyatet dalam arti
Kalau kita cuma ngebayangin gitu, oh kira-kira saya pendapatan gaji lah gitu per bulan sekian X. Terus kalau beli cuman Y gitu, ini pengeluaran kecil gitu kan. Nah, di kondisi seperti itulah sebetulnya dengan mencatat itu jadi bisa lebih detail kan sebetulnya. Katakan ngopi gaji orang katakan 50 juta atau 20 juta. Ngopi 20.000 kesannya kecil gitu kan. Tapi sebetulnya kalau dikumpul-kumpulin sebulan gajinya dia cuma sekali dapat 20 juta. Ngopinya sekian kali gitu kan. Loh, ternyata kok ngopinya bisa sampai 30% gajinya gitu. Ngopi doang itu sebulan. Nah, itulah makanya kenapa nyatet itu mencatat itu jadi suatu langkah pertama dulu seperti tadi Pak Eko bilang sebelum kita mutusin mau punya tabungan berapa, mau punya investasi apa segala macam, catat dulu, lihat dulu nih postur keuangannya sudah positif kah cash flow-nya atau masih minus atau barangkali impas tipis gitu ya. Kira-kira gitu. Tipis ini impas tipis gitu ya. Tapi tadi kita bahas itu ya Pak Bima ya, boleh nggak di-spill kira-kira mengurangi kebiasaan malas mencatat itu apa langkah yang bisa dilakukan Pak Bima? Oke, nah dengan perkembangan teknologi ini kita perlu thank you berat nih sama perkembangan teknologi gitu ya. Kalau zaman dulu barangkali memang harus kita catat, kita belanja sehari pulang disiplin gitu ya. Kwitansi seharian habis belanja di mana catin. Tapi dengan sekarang lebih digital nih, kalau pengalaman saya pribadi dan lihat teman-teman juga, kita bayar pakai QR, kita bayar pakai debit segala macam. Sekarang kan aplikasi-aplikasi banking semuanya melayani gitu ya, langsung kasih laporan dia tuh. Hari ini habis bayar ini kecatat, habis belanja itu kecatat. Nah, tinggal kita sekarang tahu nih gimana mesti mengambil laporan itu dan rutin untuk bisa juga membuat suatu kumpulan, katakan setiap minggu kita review atau setiap bulan kita review. Oh, bulan lalu pengeluaran kopi yang tadi itu yang Allahu Akbar 20% gitu, kita jadikan resolusi langkah kecil. Bulan depan harus lebih kecil dari itu gitu. Nah, dari situ kita bisa mulai itu. Gampang banget sekarang Mas Elya. Ini perlu dicatat juga ya tips-tips yang disampaikan di menit-menit pertama ya, di sesi pertama ini, di menit-menit terakhirnya. Oke, kita break sebentar, Pak Bima dan juga Pak Eko. Nanti kita coba sambung lagi, tapi saya masih penasaran untuk bisa membahas lebih jauh tentang kiat dalam upaya mencatat ini. Sebetulnya tujuan detailnya itu apa, dan apa sih setelah mencatat kan pasti ada langkah selanjutnya. Nah, kita harus bahas tentang hal itu. Kalau misalnya Anda yang ingin tahu, silakan. Nanti Anda bisa berinteraksi di 0812 11 12 959. Atau Anda punya tips lain yang sering Anda lakukan agar keuangan Anda itu sedikit demi sedikit bisa menjadi bukit. Apa sih tips yang sering Anda lakukan? Nah, silakan boleh berkomentar di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat, kembali setelah komersial berikut ini. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional,
jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah sampai di sesi yang kedua dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Pratomo, tuan rumah dan kepala sekolah dari Financial Wisdom. Juga hadir tamu ngobrol kita, co-founder dari Lintar Finansial, ada Pak Bima. Nah, kita bicara masalah bagaimana sih langkah yang bisa kita lakukan agar istilah atau peribahasa sedikit-sedikit jadi bukit itu juga bisa dialami dan dirasakan oleh smart listeners dari sisi keuangan. Nah, clue yang disampaikan oleh Pak Eko dan juga Pak Bima tadi di sesi pertama adalah dengan memulai sebuah langkah kecil. Ini sama ya dengan analogi kalau kita menuju ke puncak itu ya coba step by step dulu deh dari anak tangga paling rendah. Nah, kalau udah males mulai anak tangga paling rendah, nggak akan pernah nyampe ke atas. Termasuk tentang langkah kecil ini sendiri. Oke, sebelum saya mau ke Pak Eko, Pak Bima izin boleh nggak disampaikan? Kalau tadi kan udah disampaikan nih, mencatat itu kan udah ada sebuah cara untuk memulai sedikit-sedikit jadi bukitnya. Sebenarnya boleh tahu nggak kira-kira kalau tujuan dari mencatat ini secara detail itu apa, Pak Bima? Dan termasuk apa langkah selanjutnya yang perlu dilakukan jika smart listeners sudah mencatat? So what's next? Nah, itu bahasanya seperti itu. Mungkin Pak Bima boleh berkomentar. Oke, Mas Daril. Jadi mencatat itu sebetulnya lebih kepada aspek psikologis ya. Kita mau mereview apa yang sudah terjadi. Kalau kita cuman simpen di kepala gitu ya, cuman simpen di kepala kayaknya kurang ngena gitu. Karena apa? Karena kan kita jadinya cuman ngebayangin doang nih. Tapi kalau udah ditaruh di atas kertas, kiri, kanan, keluar masuk, itu jadinya lebih lebih jelas gitu. Kita punya pemasukan besarnya berapa, kita punya pengeluaran besarnya berapa, selisihnya kita taruh di bawah. Balik lagi ke tadi, langkah pertama untuk bisa mulai punya savings atau punya investasi, ya kita tahu dulu nih cash flow kita berapa ininya, lebihnya atau masih kurang berapa. Kalau kita ada pengeluaran sekalipun, kita bisa tahu pengeluarannya di mana yang besar, di mana yang tidak terlalu besar, atau pemasukan kita kalau kita punya kerja sampingan atau apa gitu, kita bisa kelihatan kan setelah kita catat gitu. Karena balik lagi kalau cuma dibayangin doang kayaknya ya begitu cukuplah kira-kira gitu kan. Cukuplah kira-kira terus jadinya. Iya. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah harus melakukan apa, Pak Bima? Selaku strategi berikutnya. Oke, yang berikutnya perlu diperhatikan sedikit demi sedikit menjadi bukit, balik ke judul kita tadi. Nah, dalam perencanaan keuangan kan kita punya step-stepnya tuh. Yang mulai dari yang paling dasar, kita punya simpanan untuk sehari-harinya, untuk pengeluaran sehari-hari. Setelah itu yang kedua kita punya simpanan dana darurat. Gitu. Setelah itu baru mulai ke instrumen-instrumen atau ke level-level savings atau investasi atau proteksi gitu yang lebih kompleks gitu. Tapi basicnya harus ada dulu nih, gitu, harus dilengkapi dulu, jangan langsung loncat. Seringkali terjadi adalah belum punya pos-pos yang lebih fundamental, sudah langsung loncat ke investasi. Sehari-hari masih ngepas cash flow-nya, sudah main saham atau sudah beli obligasi secondary gitu kan. Walhasil ketika terjadi fluktuasi di market atau fluktuasi di instrumennya, itu jadi menyiksa. Kenapa? Karena itu uang makannya, uang sehari-harinya dia gitu. Iya. Itu yang salah satu langkah atau manfaat yang bisa kita petik dari sedikit demi sedikit menjadi bukit itu ya dengan langkah-langkah kecil kita memastikan nggak kepleset nih tujuannya gitu kurang lebih. Oke, terima kasih Pak Bina. Kita tahan sebentar komentar Pak Bima. Saya mau beralih ke Pak Eko. Pak Eko, mungkin lebih spesifik ya Pak Eko ya. Kalau udah tahu catatannya, udah sadar tentang poster keuangannya, kan Pak Bima tadi mengatakan jangan mentang-mentang udah tahu semuanya langsung masukin ke wadah-wadah yang notabene-nya itu berinvestasi, padahal itu masih tekor gitu loh. Nah, ini bagaimana sisi pengaturan keuangan yang ideal tuh kayak gimana Pak Eko untuk bisa ketemu dengan instrumen yang tepat gitu dengan keadaan seperti disampaikan oleh Pak Bima tadi?
Ya, kalau kita bicara mengenai instrumen itu mungkin langkah selanjutnya ya, Mas Oke. Daril. Tapi mungkin saya ingin menjawab dan menambahkan pertanyaan Mas Daril. Sebetulnya apa sih kendala yang membuat kita itu kok banyak banget orang yang tidak bisa melakukan pencatatan? Oke. Nah, yang pertama itu memang mencatat itu males, sudah pasti males ya. Orang itu mungkin 90% mau nggak suruh nyatet pengeluaran, mungkin nggak ada yang mau gitu, Mas Daril. Ya. Nah, tapi apakah orang menjadi sadar bahwa, effort yang dilakukan itu sebetulnya menjadi titik awal untuk menyehatkan kondisi keuangan kita, ya. Ah, Jadi poinnya pertama adalah mengetahui kondisi keuangan kita tuh sehat atau tidak, gitu, Mas Daril. Nah, sama aja, orang kan males ya suruh check up ya, Mas Daril. iya, 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 iya. Setuju. Nah, harus bayar, nanti kalau ketahuan sakit malah malah pusing gitu ya. Ya Mhm. mending, udah nggak usah dipikirin lah, jalan aja seperti apa adanya, ya kumaha engke lah kalau orang Sunda bilang gitu ya. Gitu. Nah, jadi, kembali, masalah keuangan itu sangat-sangat tergantung dari values kita secara pribadi, ya, Oke. tergantung dari, sisi psikologis kita, ya. Banyak hal yang baik itu Mas Daril, habit ya, kita bicara habit, Ya, ya. itu orang males, Mhm. ya, sebelum dia memiliki problem. Ya, jadi kalau semua baik-baik saja, Mhm. dianggapnya sehat itu, baik-baik saja gitu ya, ngerokok masih sehat nggak apa-apa kok gitu, ya. Nah, tapi yang menjadi persoalan sekarang banyak orang karena mencatat itu tidak enak, mencatat itu ruwet gitu ya. Nah pertanyaan sekarang itu adalah pada akhirnya kita itu punya problem keuangan atau tidak, ya. Oke, oke. Nah, biasanya orang baru akan sadar kalau begitu punya problem keuangan, kalau mau ditarik, ya, Mhm. kira-kira, awal mula problem itu muncul tuh dari mana? Nah, biasanya awal mula problem itu muncul adalah karena lebih besar pasak daripada tiang, ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena memang tidak pernah mencatat, tidak pernah tahu Mhm. uang kita, penghasilan kita itu kalau sumbernya gaji kita tahu ya, Mas Daril ya, ya udah gajinya satu sumber gitu ya. Tapi bicara tentang expense, kan segala macam itu expense, ya. Mhm. Untuk ini, untuk itu. Nah, pertanyaannya apakah alokasi dari gaji atau dari pendapatan kita itu well distributed, ya. Mhm. Jadi tersebar sesuai dengan kebutuhan. Kita bicara kebutuhan ya, Mas Daril, Betul. bukan keinginan gitu. Ya, ya. Nah, kalau kita tidak mau menyadari bahwa, masih berkutat di kemalasan untuk mencatat, ya nanti tunggu aja, tunggu sampai nanti problem gitu. Ya, tapi Baru ketahuan. kalau sudah memiliki problem, ya, Mhm. maka satu-satunya cara untuk mengurai problem itu adalah coba kita lihat antara penghasilan dengan pengeluaran, ya, Oke. itu seimbang atau tidak. Bahkan kalau cuman seimbang, itu sama sekali tidak cukup. Ya, tapi bagaimana kita betul-betul menyadari bahwa pengeluaran kita itu alokasinya sudah proper, sehingga ada tadi hasil, ada tabungan setiap bulan, artinya apa? Artinya satu sisi kesehatan kita sudah baik, ya. Jadi ini kenapa kalau tidak mencatat Mas Daril, nggak Mhm. ada yang bisa dievaluasi. Apa yang mau dievaluasi, ya, kalau mencatat aja tidak mau, gitu. Oke, oke. Pak Bima sebentar sabar ya. Saya ke Pak Eko dulu. Pak Eko, tapi ini kalau misalnya tadi yang disampaikan Pak Eko, kebiasaan mencatat itu dimulai sejak sedini mungkin atau sekarang juga itu oke. Nah, gimana dengan hubungan antara kebiasaan kita yang baru ketahuan ternyata lebih membuat besar pasak daripada tiang, itu bisa berubah, Pak Eko? Sangat bisa Mas Daril, ya, karena kebanyakan, Mhm. eee, semua orang itu sebetulnya berapapun gajinya bisa cukup, berapapun gajinya bisa kurang, ya. Ya. Kan ada cerita tukang bubur naik haji Mas Daril, ya. Nah itu gimana caranya? Karena dia bisa sedikit-sedikit menabung. Menabungnya dari mana? Apakah langsung tiba-tiba dia enggak, itu berpuluh-puluh tahun. Ya, sampai akhirnya dia bisa naik haji. Ya, dan itu hanya dimulai dengan satu, Mas, dari jangan pernah lebih besar pasak daripada tiang. Gitu.
Oke, baik. Kita tahan dulu, nanti kita coba bahas lebih jauh. Dan sudah ada beberapa komentar yang masuk di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Mostly sih berhubungan dengan tips ya. Tips sedikit-sedikit. Jadi mungkin nanti kita coba sharingkan dan minta komentar dari Pak Eko dan juga Pak Bima dari co-founder Lintar Financial. Kita break sebentar. Seperti itu, sebagian yang baru bergabung, silakan jangan lupa like dan juga subscribe kanal YouTube Smart FM agar kita terus semangat memberikan edukasi lewat video-video yang kami upload di kanal YouTube Smart FM. Kami segera kembali. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Saya Darul Adam masih bersama dengan dua narasumber kami pada hari ini, yaitu Pak Eko Pratomo dan juga ada Bapak Bima selaku co-founder dari Lintar Financial. Nah, sebetulnya bicara masalah awal tahun, bicara masalah juga resolusi, kita nggak tahu resolusi apa yang mungkin menjadi hal yang terlalu betul-betul Anda inginkan, tapi mostly itu persentase terbesar adalah resolusi dari dunia keuangan, kesehatan, dan juga baru resolusi dunia usaha. Nah, ini sebenarnya relate dengan apa yang kita bahas. Semakin besar pendapatan Anda, biasanya keinginan Anda juga begitu besar. Belum tentu kebutuhan Anda besar. Nah, inilah saat-saat di mana kehancuran finansial Anda itu dimulai. Karena Anda tidak bisa melakukan satu hal kecil yang berhubungan dengan pengeluaran diseimbangkan dengan pendapatan atau pengeluaran itu dikecilkan dari pendapatan Anda. Kebiasaannya adalah dengan mencatat. Walaupun hal yang paling males dilakukan, tapi tadi Pak Bima mengatakan, udah banyak kok sekarang bentuk aplikasi-aplikasi yang mudah untuk memfasilitasi proses pencatatan. Oke, kita ke komentar dulu yang masuk. Boleh ya Pak Eko ya? Silakan. Ini sudah ada Ibu Eca di Cibubur, Jakarta Timur. Pagi Pak Eko dan juga Pak Bima. Pak, kira-kira perlu nggak target pasti atau besaran yang sudah ditentukan sebelumnya saat melakukan metode sedikit-sedikit menjadi bukit, Pak? Boleh, Pak Eko dulu, nanti Pak Bima boleh menambahkan. Ya, sebetulnya Mas Daril, mencatat ini itu bagian dari proses, kalau di company itu ada namanya proses budgeting, Mas Daril. Ah, Ya, oke. jadi kenapa kita butuh mencatat? Karena kita butuh mengevaluasi. Apanya yang dievaluasi? Yang dievaluasi adalah antara realisasi dengan perencanaan. Ya. Jadi gini, Mas Daril, Mbak Eca, coba deh untuk 3 bulan aja ya.
3 bulan pertama. Karena menurut saya tidak perlu juga kita selalu mencatat seumur hidup kita semua pengeluaran dicatat tuh nggak perlu Mas Daril. Ya, tapi kita butuh 3 bulan itu untuk membangun kebiasaan. Apa yang harus dilakukan? Bikin bikin perencanaan. Ya, jadi ini satu ada perencanaan untuk mengetahui tadi ada nggak sih angka-angkanya, alokasinya itu apa saja. Jadi misalnya gaji kita misalnya 5 juta ya Mas Daril, ya. Maka kita catat penghasilan 5 juta. Ada nggak penghasilan yang lain? Ya. Ada kita mungkin jualan atau suami istri bekerja, berarti kan ada 2 orang nih penghasilannya. Ya. Nah, kemudian kita akan apa yang harus menjadi prioritas apa? Bayar zakat dulu misalnya, ya. Nah, yang ketiga tuh apa? Yang ketiga nabung dulu Mas Daril, ya. Jadi paling enggak 10% itu dicatat semua. Makanya ada target. Target tabungan 10%. Ya, setelah zakat misalnya 2,5% atau zakat plus infak jadi 5%. Ya, itu kan sudah 15% ya, Mas Daril. Ya, berarti yang sisanya kan 85% dari gaji dari 5 juta tadi. Nah, dari gaji yang sudah dikurangi zakat dan sudah dikurangi tabungan di awal, jadi disisihkan bukan sisanya. Ya. Oke. Nah, yang 85 itu kita alokasikan ya untuk bayar cicilan berapa, untuk biaya rumah tangga, makan, minum, belanja ya, belanja bulanan, anak sekolah, transportasi berapa. Oke. Itu ada persentasenya sehingga kita tahu total pengeluaran itu persentasenya tidak lebih dari 85%. Karena kalau lebih dari 85% kan boncos itu gitu ya. Nah, jadi angka-angka itu Mbak Eca, masing-masing alokasi itu sudah ada targetnya, besaran rupiahnya. Nah, budget itu menjadi patokan ya. Nah, dalam perjalanannya setiap hari, maka itu diperlukan kita mencatat ya. Kalau dulu orang tua saya Mas Daril itu pakai strategi amplop namanya. Oh, gimana tuh? Jadi angka yang tadi misalnya belanja bulanan, belanja dapur itu misalnya 2 juta misalnya ya. Maka ibu saya itu dulu gaji dari bapak saya itu dimasukin 2 juta di amplop Oke. ya. Jadi nanti setiap ada belanja bon-bonnya dimasukin aja ke amplop semua gitu sampai akhirnya nanti dia berharap sampai akhir bulan si 2 juta itu tuh tidak habis di tengah jalan ya. Oke. Dan dia tahu catatan di amplop itu kan ada bon-bon penjualan ya. Kalau belanja dari siapa? Dari tukang sayur kan nggak ada bonnya. Tulis aja pakai kertas, sobekan kertas tanggal sekian belanja sekian. Ya. Nah, nanti di akhir tahun gunanya kita melakukan pencatatan, kita review ya belanja dapur itu lebih besar dari 2 juta atau tidak. Ya. Oke, ya, 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 ya. Jadi ada target setiap alokasi sehingga akhir bulan kita bisa mereview ya mana yang kelebihan, mana yang ternyata kita kebesaran ini bikin budget untuk transportasi misalnya ya. Oh ternyata kita bisa ngirit kok transportasinya. Tapi ada yang kelebihan. Oh ternyata liburan akhir pekan yang harusnya dibajetin 500.000 kok ini jadi 1 juta gitu. Nah, kita baru tahu antara pengeluaran dengan antara realisasi dengan perencanaan itu ada yang namanya mismatch gitu ya, nggak cocok gitu. Ya, ya, ya. Itu kira-kira Mbak Eca. Baik, baik. Mudah-mudahan menjawab. Terjawab ya, Mbak Eca. Pak Bima boleh menambahkan, Pak Bima? Oke, kita thank you udah komplit banget tuh Pak itu. Di amplopin itu memang psychologically dari zaman dulu sampai sekarang paling efektif tuh kayaknya. Walaupun dengan catatan digital gitu ya, tapi kalau duitnya memang masuk amplop sendiri-sendiri kan pas buka gitu, wah belum habis bulan gitu kok udah habis duit ya gitu kan. Nah, barangkali saya nambahin dikit aja Mbak Eca, apa namanya apapun yang terjadi tadi kan Pak Eko bilang 3 bulan tuh fokusnya bukan buat kita tertib-tertipan langsung presisi gitu ya. Oh saya sekian persen habis apa enggak atau bisa ngirit apa enggak gitu. Belum seperti itu. Tapi dalam bulan pertama, kedua, ketiga yang jadi fokus kita adalah pembentukan kebiasaan. Kalaupun misalnya bulan pertama belum bisa sesuai dengan budgeting yang dibuat oleh diri sendiri nih kan, yang kita sendiri yang gajian, kita sendiri yang pasang target, maunya duit jalan-jalannya sekian persen, nabungnya sekian, zakatnya sekian. Apapun yang terjadi di bulan 1, 2, bahkan ketiga nanti,
Yang jadi perhatian adalah buat teman-teman Smart Business dan Mbak Esa juga, jadikan itu sebagai pembentuk kebiasaan seperti tadi Pak Eko bilang. Jadi kalaupun ternyata masih miss dari budgetnya, nggak apa-apa, diperbaiki lagi bulan depan. Kalau juga masih ada pemasukan, masih bisa belajar, oh dari bulan kemarin kayaknya boros deh tuh sisi ininya. Tahu boros dari mana? Karena kita sudah mencatat. Kalau kita belum mencatat kan tadi nggak kelihatan tuh. Yang ada cuma lewat-lewat aja terus tiap bulan gitu. Betul. Baik. Ini Tanggung, saya mau lanjutin masalah setelah mencatat itu apa. Ada satu WhatsApp yang masuk ini dari Yogi. Pak Eko, Pak Bima, salam kenal. Terima kasih waktunya. Sedikit saya mau menanyakan aja, kapan waktu yang pas setelah kita menguasai sedikit-sedikit jadi bukit, tiba-tiba harus investasi. Nah, kapan waktu ideal yang pas untuk memulai sebuah bentuk investasi? Apakah memang harus terkumpul dulu uangnya, atau paham dulu tentang proses mencatat dan proses berikutnya? Silakan, Ya. Pak Eko, boleh? Mas Daril, ada urutan sebelum kita memulai investasi. Itu nomor satu kalau menurut saya, satu positif cash flow, ya, sehingga ada dana untuk menyiapkan kebutuhan masa depan. Jadi investasi itu Mas Daril bukan untuk numpuk-numpuk harta, ya, tapi untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan, setahun lagi, 2 tahun lagi, dan untuk tadi mempersiapkan yang pertama tuh sebelum investasi punya dana darurat dulu Mas Daril, Oke. ya. Nah, kalau kita tidak punya surplus dari penghasilan dikurangin biaya kehidupan bulanan, gimana kita punya tabungan? Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, jadi sebelum berinvestasi penuhi dulu dana darurat. Misalnya ya, dana daruratnya katakanlah sebulan aja dulu. Ya. Jadi kembali lagi nih, kalau misalnya contoh gaji UMR 5 juta. Ya. Kita paksakan 10% aja. Berarti kan itu 500.000 ya Mas Daril ya. Ya. Nah, nanti dikurangin tabungan yang harus kita persiapkan. Saya menyarankan mencoba untuk biaya hidup itu 80% Mas Daril. Ya, jadi biaya hidup itu 80%. Kalau dari 5 juta kan berarti 4 juta ya Mas Daril ya. Ya, betul. Nah, jadi kan harusnya ada 20% nabung 1 juta rupiah. Nah, jadi 1 juta rupiah, katakanlah kalau itu seluruhnya untuk persiapan dana darurat, ya, berarti kan untuk 4 juta pengeluaran, ya, 1 bulan 4 juta pengeluaran, kalau kita mau punya dana darurat 1 bulan aja, berarti kan kita harus menabung 4 bulan ya, Mas Daril ya. Kalau nabungnya 1 juta, kalau nabungnya 500.000, udah jadi 8 bulan itu. Jadi 8 bulan kita fokus. Ya, 500.000 setiap bulan, kita akan mendapatkan 8 juta rupiah, which is itu kita punya dana darurat 2 kali pengeluaran bulanan. Ya. Saran saya paling tidak dana darurat itu 3 bulan Mas Daril, baru kita nanti bicara investasi. Tapi dengan punya tabungan sedikit demi sedikit, ya, untuk punya dana darurat saja, itu sudah solve problem utama untuk terhindar dari apa? Dari jebakan utang. Ya. Karena orang itu akan terjebak utang ketika lebih besar pasak daripada tiang. Setuju. Baik. Ini udah sedikit melebar bahasannya, walaupun belum capai target utama kita dibahas hari ini. Tapi nggak apa-apa, sekedar edukasi. Pak Eko, Pak Bima, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Sesi terakhir, kita mau dengar juga sharing tipsnya nih dari Pak Eko dan juga Pak Bima tentang apa sih yang diterapkan sebagai poin-poin yang dibahas tadi dalam kehidupannya Pak Eko dan juga Pak Bima. Tapi nanti di sesi terakhir. Kami break, kembali setelah komersial berikut ini. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional,
dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB Plus, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Ya, kita sudah sampai di sesi yang terakhir perbincangan program Smart Financial Wisdom pagi hari ini bersama dengan Pak Eko Pratomo dan juga Pak Bima dari Lintar Financial, dan kita masih bicara tentang sedikit-sedikit jadi bukit. Kayaknya ini waktu sejam nggak cukup ya untuk bisa bahas bagaimana bentuk bukitnya karena perjalanannya masih begitu panjang. Ibaratnya kalau naik tangga baru satu anak tangga yang kita jalani. Nah, tapi jangan khawatir, program pengelolaan keuangan dan juga edukasinya akan terus kita lakukan di setiap hari Rabu. Kali ini terus bersama dengan Lintar Foundation atau Lintar Financial Planner yang akan menjabarkan banyak sekali how to-nya atau caranya. Nah, sekarang gilirannya nih, kita coba ambil testimoni langsung nih. Saya mau ke Pak Bima dulu deh. Kan tadi dimulai dengan pencatatan, terus ada langkah-langkah berikutnya sampai puncak kulminasinya itu di investasi. Boleh nggak sharing Pak Bima, agar apa yang dilakukan oleh para expertis dan juga praktisi itu bisa diterapkan langsung? Nanti Pak Eko juga boleh, saya mintakan kesediaannya untuk menjabarkan tips atau pengalaman pribadinya. Silakan Pak Bima. Oke, Mas Daryl, thank you. Kalau saya barangkali sharing ke Smart Business pengalaman saya sendiri ya. Ya, Saya masuk di industri keuangan barangkali 13-12 tahun yang lalu. Setelah sebelumnya tidak di industri keuangan gitu, baru belajar pun benar-benar ngeh gitu financial planning ini setelah 5-6 tahun masuk jadi profesional gitu kan. Nah, ternyata memang yang langkah kecil yang kita bahas hari ini itu relevan banget. Kenapa? Karena kalau kita berkutat ke tekniknya, berkutat ke perkembangan produknya, segala macam, wah kayaknya rame banget gitu Mas Daryl. Mau produk cepat kaya banyak, taruh sekarang untung besok, ada aja tiap hari gitu. Tapi kembali lagi kan yang namanya perencanaan keuangan adalah kita supaya bisa membawa manfaat. Untuk siapa? Untuk kita sendiri. Dimulai dari mencatat itu kemudian memberikan kita bayangan terhadap kinerja kita sendiri. Seberapa bisa sih kita, anggap aja barangkali saya bilang anggap aja kita memberi tepukan ke pundak kita sendiri ya, pat yourself on your back gitu, hebat lo bisa ngirit bulan ini gitu ya. Nah nanti setelah seperti tadi Pak Eko bilang, mulai ada positive cash flow, kemudian dana darurat 3-6 bulan gitu sudah ada. Kenapa dana darurat jadi penting? Karena begitu kita ngomong invest nanti kan ada risiko gitu ya, risiko duitnya ketahan, risiko nilai aset yang dibeli turun atau apa rugi segala macam. Kalau ada dana darurat, insya Allah mudah-mudahan lebih tenang karena apapun yang terjadi teman-teman udah punya bumper lah gitu, udah punya skoci penyelamat gitu. Nah, kalau soal barang investasinya sendiri, teman-teman di 2024 ini udah banyak banget yang terjangkau, banyak banget yang bisa dipelajari gitu. Tidak perlu khawatir lagi. Kalau kita barangkali 20 tahun yang lalu, orang mau taruh deposito aja, 10 juta baru diterima gitu kan. Atau mau beli saham, 10 juta atau 100 juta baru bisa beli, minimum 1 lot atau gimana. Nah, ini dengan
demokratisasi instrumen tuh banyak banget kemudahan-kemudahan. Jadi jangan takut, jangan buru-buru loncat ke investment atau gimana. Mulai deh apa namanya seperti yang kita ajak dari eh, pertemuan yang lalu ya, resolusi tahun barunya supaya nggak jadi jargon gitu ya. Resolusi kemarin 1028, sekarang 4K lah, lebih jelas lagi, lebih terarah gitu kan. Iya, Mulai dari mencatat, ciptakan cash flow positif untuk teman-teman sendiri, setelah itu dana darurat, setelah itu baru sambil dengerin siaran kita di Smart FM nih, sih. pelan-pelan kita ke step-step selanjutnya. Gitu Mas Daryl. Kayaknya bakal jadi sebuah rangkaian nih Pak Eko dan juga Pak Bim. Untuk bahas sampai menjadi bukitnya nanti. Saya nggak tahu apakah bulan Yo, ini yang jadi PR. Oke, Pak Eko, silakan. Apa yang mungkin dilakukan Pak Eko sebagai sebuah bentuk aktivitas juga, dan ini realisasinya juga udah bisa dirasakan. Silakan Pak Eko. Ya, Mas Deril, rasanya sih kita tidak akan pernah bosan-bosan ya untuk mengingatkan dan berulang-ulang sih ya, karena saya pikir yang namanya habit itu tidak akan terbangun kalau kita tidak mau melakukan yang namanya repetition ya, pengulangan, 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 dan masih banyak banget Mas Deril, teman-teman kita di luar ya, yang boleh dibilang males deh hal-hal yang kecil kayak begini. Nah, jadi sebetulnya persoalan keuangan Mas Daril itu lebih lebih cenderung ke masalah psikologis ya. Kenapa ke masalah psikologis? Karena ke masalah keuangan ini juga tidak terlepas dari yang namanya habit Ya, ya. Kita itu sebetulnya semua hal itu membangun habit ya Mas Daril. Ya, Mas Daril kan merasakan ya, saya dulu waktu pertama kali on air di Smart, itu kaku banget ya Mas Daril ya. iya ingat Mungkin Mas Daril juga waktu pertama kali jadi penyiar gitu ya, sama kan Pak Eko. sama lah. Tapi kalau kita latih setiap hari Hmm, ya, rasanya santai banget gitu ya. Sama dengan kita belajar nyupir. Awalnya kan susah banget ya. Begitu kita nyupir santai aja tuh, semuanya berjalan secara otomatis gitu. ya. Nah, itu dari mana? Dari membangun habit. Jadi saran saya buat teman-teman ini, kok kelihatannya sepele banget ya untuk mencatat, tetapi itu fundamental banget di persoalan keuangan. Baik, practice makes you perfect ya katanya. Wah, Betul. oke. Baik, saya coba cek dulu. Ini masih ada pertanyaan lagi nggak? Oh, ini Bu Eca menanyakan kembali nih, Pak Eko dan juga Pak Bima. Singkat saja mungkin karena waktu kita sangat terbatas. So, kapan waktu yang pas untuk mengakhiri metode sedikit jadi bukit, Pak Eko dan juga Pak Bima? Apakah ada periode tertentu yang harus disiapkan? Oke. Eh, Periodenya Mas Daril, kalau dari sisi sedikit demi sedikit itu akan terus berlanjut ya, karena kita punya kebutuhan masa depan itu yang besar ya. Untuk mulai beli rumah ada down payment yang harus ditabung. Ya, Untuk betul. pendidikan anak ya, masuk universitas itu ratusan juta Mas Daril. Untuk pensiun Mas Daril ya, itu miliaran. Jadi kita kalau sejak awal, sejak umur 20-an ya, early 30s itu kita sudah mempersiapkan pensiun, itu kita bisa mencapai dana pensiun miliaran rupiah itu, Mas Daril, itu hanya dari dalam tanda kutip itu uang receh ya, uang receh dari penghasilan kita. Oke. Ya, tetapi kalau kebiasaan mencatat, menurut saya 3 bulan itu cukup. Ya, kalau kita sudah bisa memastikan bahwa setiap bulan saya bisa nabung 20 atau 30 atau 40%. Ya, kemudian mendisiplinkan pengeluaran itu tidak akan lebih, nggak usah dicatat-catat. Ya, tapi memastikan bahwa pengeluaran kita itu tidak lebih dari 60% atau tidak lebih dari 70%. Ya, karena kita sudah terbiasa ya. Kita tahu kalau ngopi itu ya cuman paling banyak misalnya kopi-kopi cantik yang mahal itu, Mas Daril, paling tidak seminggu sekali. Kalau sisanya ya yang murah-murah bolehlah. Ya kan banyak nih kopi-kopi Indonesia 10.000 dapat Mas Daril. Ya, Betul. sama enaknya kok gitu. Ya. Jadi kebiasaan itu akan membuat kita sadar dengan otomatis. Saya nggak akan melakukan ini. Karena dulu dengan melakukan ini nggak bisa saya hidup dengan 60-70% expense gitu ya. Oke, Itu Mas baik. Daril. Jadi kapan kita ngopi, Pak Eko, Pak Bima? Wah siap.
Nah, Di sini juga boleh, Mas Daryl. Baik, ini tinggal 3 menit terakhir. Saya langsung minta konklusi dari Pak Bima. Nanti Pak Eko mengunci konklusinya di perbincangan pagi ini. Silakan. Apa konklusi yang mau disampaikan Pak Bima? Oke, menyambung yang obrolan kita di awal tahun tentang resolusi tahun baru, jangan sampai hanya jadi jargon segala macam. Nah, hari ini kita sharing ke teman-teman smart listeners semua, nggak usah repot-repot, nggak usah susah, nggak usah terlalu canggih gitu ya. Dimulai dari hal kecil yang namanya mencatat. Marilah kita catat seberapa kita punya pemasukan, seberapa kita punya pengeluaran. Kalau kita punya dreams gitu ya, pingin punya sesuatu yang kira-kira harus ditabung dulu, sama juga dengan tabungan, disisihkan juga gitu. Jangan disisakan, kalau ntar nggak tunai itu keinginan itu gitu. Pengen jaket baru, pengen ganti motor atau apa, taruh aja, selipin sebagai dream list gitu ya, wish list, itu dibudgetin juga, masukin budget juga. Insya Allah dari situ sudah lebih tertata, kita menilai diri kita sendiri dari tulisan kita sendiri. Seperti tadi, setiap akhir bulan kita bisa review sendiri, kita bisa tahu, oh kita lebih bagus, lebih buruk dari sebelumnya. Insya Allah nanti dengan pembentukan kebiasaan, seperti tadi Pak Eko bilang, kalau udah terbiasa mah, tahu-tahu bukit itu udah kelewatan 3 kali gitu ya Pak ya. Insya Allah begitu. Jadi nggak bukit lagi ya, langsung ke gunung gitu ya. Langsung ke gunung nanti. 1 menit Pak Eko, konklusinya silakan. Ya, kembali di awal tahun, Mas Daryl, jangan bikin resolusi yang tidak bisa dilakukan. Ya. Ya, resolusi yang kecil tapi bisa dilakukan itu lebih baik daripada punya resolusi yang besar-besar dan kita belum apa-apa udah putus asa gitu. Ya. Nah, tetapi kalau resolusi untuk mulai mencatat, ya, tujuannya adalah kita memang memiliki gaya hidup, standar hidup yang tidak melebihi kemampuan finansial kita. Ya, coba itu deh resolusi yang paling sederhana dan paling mendasar, Mas Daryl. Karena dengan kita memastikan bahwa tidak lebih besar pasak daripada tiang, problem utama persoalan keuangan terbesar itu biasanya terjerat utang dan itu dimulai dari kita tidak menyadari bahwa kita hidup dengan standar yang melebihi kemampuan finansial kita. Oke, baik. Jadi mungkin kita perlu kunci perbincangan hari ini dimulai dengan semua hal yang sifatnya kecil dan juga malas untuk dilakukan, yaitu adalah mencatat. Nah, jadi bangunlah habit ini sedini mungkin. Siapa tahu ini bisa Anda tularkan juga kepada putra-putri Anda atau remaja Anda yang memang punya satu resolusi yang berhubungan dengan apapun. Biasakanlah dengan mencatat sehubungan dengan pendapatan dan juga pengeluaran Anda. Pasti bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe bagi Anda yang menyaksikan kami di kanal YouTube. Dan inilah akhir program perbincangan Smart Financial Wisdom di edisi pekan kedua di awal tahun 2024. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Daryl Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Bima dari Lintang. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.